Film bermula dengan menampilkan seorang remaja bernama Chucky yang menjemput temannya bernama Will Hunting. Seperti biasa, Chucky akan mengantarkan Will ke salah satu universitas terkenal yang ada di Boston. Bukan sebagai mahasiswa, namun Will bekerja sebagai petugas kebersihan di universitas tersebut. Pada saat yang sama, terlihat seorang profesor matematika yang sedang mengajar di kelasnya. Ia meminta seluruh mahasiswa untuk menyelesaikan Percival untuk pertemuan yang akan datang. Barang siapa yang dapat menyelesaikan persamaan tersebut, ia akan memberikan hadiah spesial, yaitu namanya akan dicetak di majalah kampus. Setelah kelas selesai, Will pun mengerjakan tugasnya. Namun saat itu, ia terfokus pada sebuah soal yang tertulis di papan tulis depan kelas. Setelah itu, Will pun kembali berkumpul dengan teman-teman berandalannya, yaitu Chucky, Morgan, dan Billy. Namun saat itu, Will ingin pulang duluan dan mengaku dirinya kelelahan. Ternyata hal yang ia lakukan adalah mencoba mengerjakan soal matematika yang ia lihat sewaktu bekerja tadi. Setelah mendapatkan jawabannya, besok harinya Will pun mencoba menjawab soal matematika tersebut. Di hari yang sama, Profesor Gerald terlihat sedang mengadakan reuni dengan teman seangkatannya. Tidak lama kemudian, ia pun kembali ke kelas. Namun ia dikejutkan dengan soal matematika yang diselesaikan dengan baik. Padahal selama ini belum ada satu mahasiswa pun yang mampu menjawab soal tersebut. Saat ia bertanya pada mahasiswanya, sayangnya tidak ada di antara mereka yang mengakui kalau itu adalah hasil perbuatan mereka. Keesokan harinya, Will dan ketiga teman berandalannya itu pun terlibat perkelahian dengan beberapa remaja lainnya. Masalahnya adalah orang itu pernah membuli Will sewaktu TK, dan inilah waktu untuk balas dendam. Will segera menghajar pria tersebut habis-habisan, hingga tidak lama kemudian beberapa polisi datang untuk menghentikan mereka. Saat sudah tertangkap, Will masih sempat ingin kabur dengan cara menendang salah satu petugas. Akhirnya polisi tersebut harus melakukan kekerasan pada Will dan membawanya segera ke kantor polisi. Setelah pulang dari kantor polisi, Will tidak lupa dengan tugasnya sebagai tukang bersih-bersih di kampus. Saat itu, ia ingin mencoba kembali menyelesaikan soal lainnya. Namun saat itu, Prof. Gerald yang baru saja keluar dari ruangannya memergoki Will. Awalnya ia ingin mengajak Will bicara, namun Will malah terlihat ketakutan dan mencoba menghindar. Prof. Gerald pun mencoba mengecek kembali jawaban yang ditulis Will tersebut dan jawaban itu benar. Kini mereka yakin kalau anak itulah yang juga menjawab soal lainnya, dan ia sangat yakin kalau Will merupakan seorang anak jenius. Pada malam harinya, Chucky mengajak ketiga temannya untuk nongkrong di sebuah bar kampus. Sesampainya di sana, Chucky mencoba untuk mendekati dua wanita. Namun pada saat yang sama, seorang mahasiswa kampus malah mendatanginya. Ia mencoba terlihat sok pintar dengan membahas evolusi ekonomi yang tentu saja tidak akan dimengerti Chucky. Awalnya wanita bernama Skylar mencoba menghentikan pria tersebut, namun ia tidak mau berhenti, sehingga apa yang ia katakan terlihat sangat berlebihan untuk dibahas di luar kampus. Tidak lama setelah itu, Will pun menyelanya dan mencoba mengimbangi semua perkataan pria asing itu. Ternyata apa yang ia katakan hanyalah isi buku yang ia hafal, bukan pemikiran pribadi. Ia menghafal isi buku dan mengatakannya pada orang asing sehingga ia terlihat pintar. Setelah permasalahan ini selesai, Will pun akhirnya berkenalan dengan Skylar dan ia berhasil mendapatkan nomor ponsel wanita itu. Keesokan harinya, Prof. Gerald yang masih penasaran siapa anak jenius yang berhasil memecahkan soal matematika itu pun terus mencari tahu identitas Will. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan alamat Will. Namun sayangnya, saat itu Will tidak ada di sana karena ia harus menjalani persidangan akibat melakukan kekerasan minggu lalu. Saat persidangan berlangsung, Will terus mencoba untuk membela diri. Bahkan hal ini membuat jaksa merasa kagum dengan kecerdasan Will. Namun kecerdasannya ini tidak bisa menolongnya saat itu juga. Ia mempunyai banyak kasus yang terdiri dari kasus kekerasan, pencurian, menyerang petugas, penyerangan, dan ia diketahui sering pindah panti asuhan karena selalu mendapat masalah di panti asuhan tersebut.
Dari kasus ini, akhirnya Will pun harus dijebloskan ke dalam penjara. Saat itu, Prof. Gerald mendatangi Will dan menawarkan kerjasama. Ia bisa membebaskan Will dengan 2 syarat, yaitu Will membantunya menyelesaikan soal matematika rumit dan ia harus menjalani terapi. Tidak punya pilihan lain, akhirnya Will pun menerima tawaran itu. Syarat pertama berjalan dengan lancar. Ia membantu Prof. Gerald menyelesaikan berbagai persoalan. Namun saat menjalani terapi, Will seperti menyembunyikan sesuatu. Ia seperti tidak ingin dibantu melalui pendekatan psikologis dan selalu mencari cara untuk menghindar. Ia berhasil terbebas dari terapis pertama dengan mengata-ngatainya. Dan saat menjalani terapis kedua, yaitu terapis hipnotis, Will seakan-akan mencoba menghindar dan tidak membiarkan orang lain masuk ke dalam ranah pribadinya. Hal ini pun membuat Prof. Gerald menjadi kebingungan, dan akhirnya ia tidak punya pilihan lain. Ia harus meminta bantuan pada rekan lamanya yang bernama Sean Maguire. Sean merupakan seorang psikolog, tapi hubungan mereka tidak begitu baik akhir-akhir ini. Saat itu, Prof. Gerald mendatangi Prof. Sean saat ia sedang mengajar. Awalnya ia menanyakan kenapa Sean tidak hadir dalam acara reuni mereka, dan Sean mengatakan kalau ia merasa semuanya berubah setelah kematian istrinya. Tidak lama setelah itu, Prof. Gerald pun mengatakan kalau ia butuh bantuan untuk mengatasi seorang anak jenius. Awalnya Sean menolak karena ia tidak punya waktu untuk itu. Namun Prof. Gerald mengatakan kalau ia dan anak itu punya banyak persamaan. Salah satunya berasal dari wilayah yang sama. Pertemuan pertama Prof. Sean dan Will tidak begitu baik. Sama seperti sebelumnya, Will mencoba menghalangi Prof. tersebut untuk masuk ke dalam ranah pribadinya dengan cara membuat profesor itu menjadi sangat marah. Ia mencoba membaca karakter Sean melalui sebuah lukisan yang menggambarkan kesedihan yang ia alami. Ia mengatakan Sean merasa sedih karena istrinya meninggalkannya dan berselingkuh dengan pria lain. Tentu saja, Sean yang merasa terpukul dengan kehilangan istrinya menjadi sangat marah. Sebelum melakukan hal yang lebih jauh, Sean pun meminta Will untuk meninggalkan ruangannya. Sejak saat itu, Sean selalu memikirkan kata-kata Will, sedangkan Will merasa ia tidak akan bertemu dengan profesor itu lagi, dan Gerald akan berhenti membawanya menjalani terapi. Sejak pertemuannya dengan Skyler di bar beberapa waktu yang lalu, Will pun mulai menjalin hubungan dengannya. Ia sempat menelpon Skyler beberapa kali, bahkan pada saat ia masuk penjara, dan setelah keluar dari penjara, Will pun mengajaknya bertemu untuk pertama kalinya. Will merasa Skyler adalah perempuan yang sangat unik dan spesial. Ia tidak pernah menemukan wanita seperti Skyler dalam hidupnya. Dan sejak saat itu bisa dikatakan Will dan Skyler sudah menjalani hubungan alias pacaran. Keesokan harinya, Will kembali menjalani terapi. Ia heran dengan keberadaan Sean yang tidak kapok di pertemuan pertama mereka. Saat itu, Sean mengajaknya keluar. Di saat Sean mengatakan kalau Will tidak lebih dari remaja labil yang tidak mengetahui apa-apa soal kehidupan. Semua orang tahu ia jenius, dan tidak ada yang menyangkalnya. Namun perkataannya tadi malam membuat Sean memikirkannya semalaman tanpa tidur. Sean mengatakan kalau ia tidak akan peduli apapun dan tidak tahu kalau hidup Will sangat berat. Ia tak akan bisa membaca pikiran Will jika Will tidak memberitahu masalahnya. Will bukanlah bagian dari buku yang bisa dibaca. Mendengar hal tersebut membuat Will yang biasanya bertingkah, kini hanya duduk diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Berselang beberapa hari setelah pertemuan itu, Will dan Sean kembali bertemu. Namun kini keduanya hanya saling diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai waktu habis. Sean menunggu Will untuk membuka dirinya, sementara Will menunggu Sean untuk menanyakan sesuatu. Hal ini juga terjadi di pertemuan selanjutnya. Sean menunggunya bicara sampai ia ketiduran, dan akhirnya Will pun membuka pembicaraan. Walaupun hal yang diucapkan bukanlah sesuatu yang berharga, namun ini menjadi sebuah peningkatan. Untuk pertama kalinya, Will menceritakan sebuah lelucon yang membuat keduanya tertawa. Setelah itu, Sean pun menceritakan lelucon tentang mendiang istrinya dan membuat Will tertawa mendengar hal tersebut. Di pertemuan selanjutnya, Will pun mulai terbuka pada Sean. Ia mengatakan kalau ia telah membaca buku Sean dan baru tahu kalau pria tersebut dulunya adalah seorang konsultan. Namun Sean berhenti setelah istrinya meninggal dunia. Ia pun bertanya bagaimana Sean bertemu istrinya. Ternyata Sean bertemu istrinya saat pertandingan World Series yang merupakan salah satu pertandingan terbesar Red Sox. Mendengar hal tersebut, Will pun langsung bersemangat mendengarnya. Sean bertemu dengan istrinya
dan pergi ke bar serta meninggalkan pertandingan berharga itu. Hal ini membuat Will merasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang bisa meninggalkan pertandingan berharga demi bersama wanita yang baru saja ia kenal? Waktu terus berlalu dan saat itu Prof. Geralt menemui Prof. Sean di sebuah kafe. Tujuannya tidak lain untuk mengetahui perkembangan Will. Ia bertanya sampai mana Prof. Sean menangani Will. Apakah ia sudah mencoba membicarakan masa depan Will? Namun, Prof. Sean mengatakan kalau mereka masih membicarakan masa lalu. Prof. Geralt merasa proses ini sangat lambat karena ada 3 pekerjaan yang sudah memanggil Will. Pekerjaan tersebut tidak lain berkaitan dengan matematika, di mana otak Will akan sukses di sana. Prof. Sean mengatakan kalau anak itu belum siap untuk hal tersebut. Akhirnya Prof. Geralt mencoba memberi peringatan kalau ia sangat membutuhkan Will karena otak Will jauh lebih cerdas dibandingkan dengan dirinya. Hingga terjadilah perdebatan di antara keduanya. Sean mengatakan Will butuh proses, keduanya memang seringkali mempunyai sudut pandang yang berbeda mengenai satu hal, sehingga hal tersebut menjadi perdebatan bagi mereka. Seperti yang dikatakan sebelumnya, ada banyak pekerjaan yang membutuhkan bantuan Will. Namun karena Will belum siap, ia pun meminta Billy untuk datang interview ke perusahaan tersebut. Sesuai dugaan, Billy tidak akan menanggapinya dengan serius. Bahkan ia malah mengambil kesempatan pada saat interview dilakukan. Beralih ke adegan selanjutnya, saat itu Will terlihat menemani Skylar yang sedang sibuk dengan beberapa soal di depannya. Awalnya Will ingin membantu, namun Skylar menolak karena ini sangat berarti untuk masa depannya. Ternyata masa depan yang ia maksud adalah melanjutkan pendidikannya. Pada malam harinya saat bersama Will, Skylar pun mengatakan sesuatu. Setelah lulus dari Harvard, ia akan melanjutkan pendidikan di California. Awalnya, ia ingin mengajak Will untuk ikut bersamanya ke California. Mendengar hal tersebut, Will pun kaget dan suasana yang tadinya sangat romantis berubah. Will menolak ajakan Skylar dan mengatakan kalau ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan tempatnya hanya di Boston. Namun hal ini adalah salah satu bukti selain labil, Will juga tidak bisa mengambil keputusan. Skylar pun bertanya apakah Will benar-benar mencintainya. Namun Will menjawab kalau sebenarnya ia tidak mencintai Skylar. Dengan kesal, Will pun pergi meninggalkannya begitu saja. Di malam itu, Skylar menangis setelah Will meninggalkannya. Sejak saat itu, sikap temperamental Will malah semakin parah. Keesokan harinya, Will kembali menemui Prof. Geralt untuk memberikan tugas matematika yang sudah ia kerjakan. Terlihat Geralt sangat terobsesi dengan angka-angka yang berada di kertas tersebut. Namun ia juga merasa bertanya-tanya karena belum paham sepenuhnya. Ia pun bertanya pada Will dan Will yang sudah bosan dengan semuanya memotong pembicaraannya dan mengatakan kalau itu sudah benar. Melihat attitude Will yang tidak berubah, Prof. Geralt memintanya untuk lebih menghargainya. Mendengar hal tersebut, Will mengatakan pada Prof. Geralt untuk menghentikan saja semua ini dan tidak mempertemukannya lagi dengan rekannya itu. Bukan hanya itu saja, Will yang kesal juga mengatakan kalau ia sangat menyesal seorang profesor tidak mampu menyelesaikan soal semudah itu. Bahkan Will juga membakar kertas yang ia kerjakan tadi. Melihat hal ini, Prof. Geralt segera bangkit dan menyelamatkan kertas tersebut. Ia mencoba menyelamatkan kertas berisi angka-angka itu, dan pemandangan seperti ini sungguh tidak layak untuk dilihat. Bagaimana seorang profesor bisa memohon pada anak yang bahkan tidak duduk di bangku perkuliahan? Prof. Geralt mengatakan ia berharap tidak pernah bertemu dengan Will, karena sejak bertemu Will membuatnya tidak bisa tidur di malam hari. Waktu terus berlalu, kini Will kembali bertemu dengan Prof. Sean. Saat itu Prof. Sean berkata apakah Will merasa sendirian atau punya teman sejiwa. Akan tetapi pertanyaan sesederhana ini tidak dapat dijawab olehnya. Prof. Sean mengatakan kalau ia tak akan mempunyai hubungan dekat dengan orang lain ketika ia tidak berani mengambil langkah. Selama ini, Will melihat semuanya dari sisi negatif saja. Kemudian Sean pun bertanya pada Will ingin menjadi apa di masa depan. Dia memberikan contoh pada Will bagaimana rasanya menjadi orang terhormat dengan kemampuan yang ia miliki karena ada banyak orang yang menginginkan kemampuan seperti itu. Namun Will menjawab tidak ada salahnya dengan apa yang ia kerjakan sekarang. Sean pun setuju dengan hal tersebut, namun pastinya Will ingin melakukan sesuatu yang berharga dalam hidupnya.
Buktinya, ia menyelinap ke kampus terkenal di dunia dan menyelesaikan soal saat tidak ada orang di sana. Untuk menghentikan pertanyaan yang bertubi-tubi itu, Will pun menjawab kalau ia ingin menjadi pengembala. Saat itu, Sean terlihat lebih tenang, tapi entah kenapa tiba-tiba ia mengusir Will. Ia mengatakan kalau selama ini Will hanya ingin bermain dan membuang waktunya saja. Will pun heran dengan sikap Sean. Ia merasa mereka sudah berteman, namun tiba-tiba Sean malah mengusirnya. Mendengar hal tersebut, Will pun menanyakan hal yang sama, dan Sean mencoba menjawabnya dengan tenang. Untuk kesekian kalinya, Sean menanyakan kembali apa yang ingin Will lakukan di masa depan, dan Will pun kembali terdiam. Will selalu punya jawaban untuk kehidupan orang lain, namun ia tidak punya jawaban untuk dirinya sendiri. Setelah selesai berurusan dengan Sean, Will pun menelpon Skylar untuk mengucapkan kata-kata perpisahan. Skylar mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu, namun sayangnya ekspektasinya tidak sesuai realita. Setelah menolak beberapa perusahaan dan berhenti menjadi tukang bersih-bersih, Will pun bekerja dengan Chucky. Namun karena semuanya sudah hancur, membuat Will tidak dapat dikendalikan. Hal ini membuat Chucky heran dan mengajaknya berhenti sejenak. Awalnya Chucky mencoba untuk menyinggung kapan terapi tersebut akan diselesaikan. Will pun menjawab mungkin minggu depan saat usianya tepat 21 tahun. Setelah itu, ia akan menjadi tikus lab dan duduk di ruangan selama 50 tahun lamanya. Mendengar hal tersebut, Chucky pun mengatakan sesuatu. Will mempunyai yang tidak mereka miliki, dan semua orang akan melakukan apapun untuk memiliki hal itu. Ia sangat ingin temannya itu berhenti dengan semua ini. Ia tidak ingin melihat Will berpuluh-puluh tahun hidup tanpa tujuan yang tidak jelas. Selama ini ia menjemput dan mengantarkan Will setiap hari. Kemudian mereka minum dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Namun ada satu hal yang ia inginkan. Dari banyaknya momen yang ia habiskan dengan Will, ia sangat berharap suatu saat nanti, saat menjemput Will, Will sudah tidak ada di rumahnya. Ia pergi tanpa mengucapkan kata perpisahan pada mereka. Mendengar hal itu, Will hanya terdiam. Bagaimana mungkin sahabatnya itu bisa mengatakan hal tersebut? Di tempat yang berbeda, Prof. Gerald kembali menemui Prof. Sean dan mengatakan Sean telah mengacaukan semuanya. Dan untuk kesekian kalinya, mereka kembali berdebat soal Will. Di saat keduanya sedang berdebat, tiba-tiba Will datang dan membuat mereka berhenti. Dan akhirnya, Prof. Gerald pun meninggalkan ruangan itu. Saat itu, Prof. Sean sedang melihat laporan perkembangan Will yang akan dikirimkan ke hakim untuk dievaluasi. Saat itu, Will pun memohon agar Sean tidak akan menyerah padanya. Melihat laporan tersebut, Sean pun mengetahui kalau dulunya Will sering mendapatkan kekerasan fisik dari sang ayah. Untuk memancing Will agar lebih terbuka, akhirnya ia pun menceritakan hal yang sama. Ia juga kerap kali mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Ternyata dari sinilah semua ketakutan Will berasal. Ia mengalami yang sangat berat sehingga ia tidak bisa mempercayai siapapun. Setelah mengetahui hal ini, Prof. Sean mengatakan kalau semua itu bukanlah salah Will. Ia mengatakan hal tersebut berulang-ulang yang membuat Will akhirnya lepas kendali. Tidak lama setelah itu, Will pun akhirnya menangis dan memeluk Prof. Sean. Kini ia tidak lagi menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Setelah menemukan akar masalah kehidupan Will dan solusinya, kini Will pun memulai kehidupan barunya. Ia akhirnya menerima tawaran kerja yang direkomendasikan oleh Prof. Gerald. Setelah itu, ia menemui Prof. Sean sebelum Prof itu pergi liburan. Sebelum berpisah, Prof. Sean memberinya nomor telepon sehingga Will bisa menelponnya kapan saja. Setelah itu, Will pun memeluk Prof tersebut dan berharap hal ini tidak akan menyalahi hubungan pasien dan dokter. Will juga menerima kado ulang tahun ke-21-nya dari ketiga sahabatnya. Mereka merakit sebuah mobil dari barang rongsokan untuk Will. Sementara itu, Prof. Gerald juga menemui Prof. Sean dan meminta maaf atas apa yang terjadi selama ini. Keesokan harinya, Will pergi ke rumah Prof. Sean. Ia meninggalkan sebuah surat yang berisi kata perpisahan. Ia akan pergi menemui gadis yang ia cintai. Sementara di hari yang sama, Chucky pun datang untuk menjemput Will. Namun di hari itu dan seterusnya, Will sudah tidak ada di rumahnya. Ucapan yang ia katakan beberapa hari lalu menjadi kenyataan. Will pergi meninggalkan mereka tanpa mengucapkan kata perpisahan. Film ini ditutup dengan menampilkan Will yang pergi menuju wanita yang ia cintai, Skylar. Film pun selesai.